Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan kita semua yang menyaksikan video ini diberi kesehatan dan semangat terus untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan di tahun 2022 ini. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita mengenai syarat masuk Bintara Polri, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu tentang syarat-syarat masuknya, yuk kita saksikan video ini dari awal sampai akhir dengan fakta-fakta yang ada, dengan informasi-informasi terbaru dan valid. Teman-teman akan mendapatkan pemberitaan yang bagus hari ini, teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Penmas Plus, langsung saja ditunaikan sekarang subscribe-nya. Dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya. Agar apa? Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penmas Plus lainnya. Kemudian kami juga akan lebih bersemangat memproduksi video-video dan informasi-informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Oke, untuk yang pertama itu kita bahas yaitu persyaratan umumnya, teman-teman. Ini ada beberapa persyaratan umumnya, tapi nanti persyaratan khususnya lebih banyak lagi, teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, syarat umumnya adalah warga negara Indonesia, pria atau wanita. Ya, ini sudah pasti, teman-teman ya. WNI sebagai syarat mutlak ketika teman-teman mau menjadi atau masuk di Bintara Polri tahun 2022. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga sudah pasti, teman-teman. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi yang tidak percaya pada Tuhan atau yang tidak beragama, tentu tidak bisa mendaftar menjadi Bintara Polri, teman-teman. Kemudian yang ketiga, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini juga tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi teman-teman yang ada pikiran radikalnya, usahakan dari sekarang berobat ya ke tempat berobat yang bagus lah ya, supaya ya jangan radikal lagi, kan gitu. Bagi teman-teman yang ada jiwa-jiwa komunisnya misalnya, jiwa-jiwa PKI-nya, usahakan ya berobatlah dari sekarang, kemudian usahakanlah menjadi orang-orang yang setia kepada NKRI. NKRI harga mati, teman-teman. Oke, selanjutnya pendidikan paling rendah SMU atau SMA ya, sederajat. Ini yang paling rendah. Nanti kita saksikan nanti di persyaratan khususnya itu ada bermacam-macam pendidikan yang diterima di Bintara Polri, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, sebagai informasi teman-teman, untuk yang kami sajikan hari ini, ya ini berdasarkan pemberitahuan atau pengumuman seleksi Bintara Polri tahun 2021, teman-teman, yang kita gubah atau kita sesuaikan untuk tahun 2022. Biasanya setiap tahunnya hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip, teman-teman. Paling nanti bedanya misalnya di lulusan, misalnya di lulusan itu misalnya nilainya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada UN, misalnya nilai UN. Kalau tahun sekarang kan nggak ada UN. Mungkin itu nanti yang menjadi perbedaan. Tapi secara umum biasanya hampir sama, teman-teman. Oke, kita bahas selanjutnya. Berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri, teman-teman. Yang umurnya 17 tahun ketika nanti dilantik jadi anggota Polri, tidak bisa, teman-teman. Oke, kemudian sehat jasmani dan rohaninya. Ya, fisiknya oke, rohaninya juga oke, kan gitu. Nah, jadi orang-orang yang ada gangguan jiwa, yang mohon maaf, nggak bisa atau nggak akan mungkin diterima di Bintara Polri ini, teman-teman. Kemudian tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat. Ya, teman-teman nanti diperintahkan untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan dari mana? Dari Polres setempat teman-teman masing-masing. Misalnya, teman-teman yang berdomisili di Kota Medan misalnya, maka teman-teman harus meminta SKCK ya ke Polrestabes Kota Medan, kan gitu. Atau yang misalnya bisa juga dari Poldanya juga bisa, kan gitu. Oke, kemudian selanjutnya berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Ya, ini sebagai syarat umumnya, teman-teman ya. Berwibawa pasti, nggak melambai-lambai lah ya, khusus laki-laki nggak melambai-lambai ya. Kemudian jujur ya, orang-orang yang mau menjadi Bintara Polri itu harus orang-orang yang jujur. Karena apa? Karena nanti sebagai pekerja di institusi Polri,
Kalau nggak jujur, ya tukang-tukang korupsi, ya itu nanti bisa mencederai sendiri institusi Polri itu sendiri. Kemudian adil dan berkelakuan tidak tercela, artinya orang-orang yang baiklah yang harus masuk di Bintara Polri ini teman-teman. Oke, paham ya? Oke, kalau nggak paham boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Karena apa? Karena channel YouTube ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Biasanya kami menjawabnya itu di waktu malam teman-teman. Ini malam, bukan setengah malam ya, tapi malam itu misalnya jam-jam 19 ke jam 21. Biasanya kami jawab di jam-jam itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, nggak usah malu-malu ya, silakan teman-teman ketikkan saja di kolom komentar, nanti kita jawab pertanyaan teman satu per satu ya. Tapi kalau cuman komenannya misalnya kasih jempol ya atau kasih senyuman, itu nggak perlu kita jawab biasanya teman-teman ya, paling nanti kita like aja. Oke, kita lanjut ya. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai persyaratan khususnya teman-teman ya. Untuk persyaratan khusus, yang pertama di sini adalah pria atau wanita, bukan anggota, mantan Polri, TNI, dan PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri dan TNI. Ya, yang pertama tadi, pria dan wanita, teman-teman. Kalau yang bukan pria atau yang bukan wanita, maka tidak bisa mencoba, teman-teman. Ya, ya, yang bisa hanya pria dan wanita. Ya, kemudian bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ikut pendidikan Polri, tapi misalnya dipecat, atau pernah ikut pendidikan TNI, tapi karena nggak berkelakuan baik dipecat, maka teman-teman nggak bisa lagi mendaftar. Atau teman-teman udah PNS, nggak bisa lagi. Atau sekarang teman-teman udah TNI Polri, tapi teman-teman mau coba lagi misalnya Bintara Polri, nggak bisa lagi teman-teman. Ya. Kemudian lulusannya, ya ini ada SMA sederajat. Kemudian ada lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi untuk PTN-nya, perguruan tingginya. Kemudian lulusan S1 dengan IPK 2,75 dan terakreditasi. Ya, untuk Bintara Polri ini teman-teman, nanti ada Bintara umum dan ada Bintara khusus, ya. Jadi banyak nih nanti lulusannya banyak yang diterima. Salah satunya misalnya lulusan yang komputer, ya. Kemudian lulusan D3 keperawatan, D4 kebidanan, ya. Masing-masing lah teman-teman. Karena nanti Bintara Polri itu banyak. Selain Bintara umum ada juga Bintara khususnya teman-teman. Oke, paham ya? Lanjut. Bagi yang masih duduk di kelas 12, lulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata-rata raport semester 1 minimal 70,00 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai. Maksudnya dengan nilai akhir yang sesuai teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang saat ini di kelas 12. Walaupun teman-teman belum tamat, teman-teman tetap bisa mencoba untuk seleksi Bintara Polri tahun ini. Ya, nggak usah khawatir teman-teman ya. Jangan menunggu tahun depan lagi cobanya. Tahun ini kalau bisa coba aja. Kalau gagal tahun ini ikut tahun depan, kan gitu. Paham ya? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Bagi yang memperoleh ijazah dari luar negeri harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud. Ini bagi teman-teman ya yang saat ini SMA-nya di Amerika misalnya, di Australia atau di Eropa misalnya, maka teman-teman harus meminta ya untuk penyetaraan ijazah dari Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian kita bahas di usia teman-teman. Usia calon Bintara Polri ini berapa saja. Untuk lulusan SMA sederajat ya, untuk Bintara umum atau Bintara khusus yang menerima untuk lulusan SMA sederajat minimal usianya 17 tahun teman-teman. Ya. 17 tahun, 7 bulan, dan maksimal 21 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang umurnya 17 tahun ke bawah, ya 16 setengah, ya, atau 15, mohon maaf, nggak bisa. Ada nih, rata-rata ada juga beberapa ya, siswa-siswi kami, ya, itu umurnya masih 16 tahun. Karena apa katanya? Karena dulu sekolah cepat dia masuknya. Karena terlalu pandai ya mungkin ya, jadi cepat masuknya sekolah SD-nya. Jadi, ketika kelas 12 dia masih 15 tahun, 16 tahun kan gitu. Dan maksimal usianya 21 tahun. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang tinggal kelas dulu ya. Mohon maaf nih bagi teman-teman yang tinggal kelas misalnya di umurnya sudah sekarang SMA 22. Ya, kan gitu. Oke, tapi kayaknya untuk usia SMA se-Indonesia itu biasanya berkisar di 17 sampai 19 biasanya. Oke, kemudian untuk lulusan D3 ya usia maksimal itu 22 tahun teman-teman. Usia maksimal. Kalau untuk usia minimalnya
17 tahun juga biasanya teman-teman. Kemudian untuk D4 ya atau S1 usia maksimalnya 24 tahun. Kalau saya berapa umurnya? Ada yang tahu kira-kira? Iya, umur saya ini masih muda teman-teman, 26 tahun. Tapi kalau mencoba Bintara Polri nggak bisa lagi. Kenapa? Karena umur saya sudah 26 tahun kan gitu. Sedangkan di sini dia S1 itu maksimalnya 24 tahun. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Boleh ya? Siap. Oke, selanjutnya belum pernah menikah secara hukum positif, agama, adat. Belum pernah hamil, melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis atau anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Nih, teman-teman, untuk Bintara Polri tahun ini ya, pendidikannya itu 5-7 bulan, teman-teman. Jadi selama pendidikan itu, teman-teman, tidak diperbolehkan menikah, ya. Kemudian, teman-teman yang mau mencoba juga belum pernah menikah, belum pernah punya anak biologis, misalnya dia nggak nikah, tapi sudah ada anak biologisnya, misalnya. Nggak pernah juga kan gitu. Kemudian bagi yang perempuan belum pernah hamil, apalagi melahirkan, ya. Baik itu secara sah di mata hukum, misalnya ada ada surat nikahnya, atau hanya nikahnya dari misalnya dari hukum adat aja, misalnya. Kalau sekarang kita lihat itu nikah nikah siri ya, nikah siri nggak boleh juga, ya. Terutama yang kalau untuk yang belum menikah ini, saya pikir pelajar-pelajar se-Indonesia belum pernah menikah. Yang untuk SMA sederajat ya. Kemudian yang agak sulit itu biasanya disanggup tidak menikah selama masa pendidikan, kan gitu. Kadang beberapa teman-teman itu sudah memiliki pacar ya, sudah memiliki pasangan ya. Ketika dia mengikuti pendidikan nanti pasangannya nggak sabar minta dinikahi misalnya ya, atau pasangannya dipaksa menikah dengan orang tuanya, jadi dia maksa juga pacarnya yang lagi ikut pendidikan untuk nikah. Itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi saran saya bagi teman-teman se-Indonesia yang ingin mencoba Bintara Polri, kalaupun ada pacarnya silakan ditinggalkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa fokus mengikuti pendidikan dan ujian-ujian yang akan teman-teman hadapi. Oke? Itu hanya saran. Kalau nggak didengarkan juga nggak apa-apa, kan gitu. Selanjutnya, tidak bertato, tidak ditindih, atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat dan agama, teman-teman. Kalau untuk laki-laki biasanya nggak ada lah ya, nggak ada yang pakai tindih-tindih biasanya. Kecuali ya anak-anak yang di jalanan yang sering-sering kita lihat ya banyak tatonya ya, ada di telinga, di hidung ya, ada yang di mulut ya. Nggak tahu-tahu kita di mana tempatnya. Kalau untuk laki-laki pada umumnya, apalagi pelajar, biasanya jarang tuh yang pakai tato kan gitu. Untuk yang perempuan, biasanya untuk tindih itu cuman di telinga saja, satu buah ya teman-teman ya. Kalau untuk yang perempuan, kalau lebih satu buah, misalnya tindihnya di hidung, ya ada di mana-mana begitulah ya, maka nggak boleh juga. Iya, maka pasti nanti di seleksi kesehatan teman-teman pasti gagal. Karena apa? Karena seleksi kesehatan Bintara Polri itu semuanya full body terbuka, teman-teman. Selanjutnya, dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh panitia pusat atau panitia daerah. Ini juga, teman-teman, nanti dicek urinnya. Kalau teman-teman yang saat ini masih pernah atau khilaf ya, mengkonsumsi narkoba, apakah itu ya macam-macam narkoba lah ya. Saya kurang paham kali narkoba ini karena saya nggak pemakai narkoba. Jadi teman-teman usahakanlah dari sekarang nggak usah dipakai-pakai lagi. Kalau mau coba Bintara Polri, tapi kalau nggak mau coba terserah teman-teman lah, kan gitu. Ya. Tapi usahakanlah sebagai pelajar narkoba ini memang harus dihindari lah. Kenapa? Karena nggak ada untungnya teman-teman. Sedikit pun nggak ada untungnya ketika teman-teman kecanduan narkoba. Yang ada malah rugi. Diri teman-teman sendiri rugi, keluarga rugi, lingkungan sekitar juga rugi teman-teman. Selanjutnya, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Ya, ini sudah berkelakuan baik semuanya lah teman-teman ya. Norma agama tidak dilanggarnya, ya. Norma kesusilaan tidak dilanggarnya, norma sosial di hidup masyarakat sekitar juga tidak dilanggarnya, norma hukum apalagi teman-teman ya. Oke, paham ya? Baik, kalau paham nanti kita lanjut ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan juga bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ditanyakan di kolom komentar karena kami akan menjawab satu persatu pertanyaan teman-teman semuanya tanpa terkecuali, tanpa dipilah-pilih teman-teman. Selanjutnya,
tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman, ya, banyak nih organisasi di Indonesia yang sudah terlarang, misalnya PKI, ya, dan ormas-ormas sayapnya, Gerwani, dan lain-lainnya. Kemudian itu juga nggak boleh teman-teman ikuti, ya. Kemudian kalaupun ada, tapi sekarang seperti sudah nggak ada lagi. Kemudian yang sekarang ini yang baru-baru dilarang oleh pemerintah, misalnya Front Pembela Islam atau FPI misalnya. Kemudian ada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang baru dilarang lah oleh pemerintah untuk berkegiatan di NKRI ini kan gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mengikuti itu, ya, organisasi-organisasi seperti itu, maka usahakan teman-teman dari sekarang sudah keluarlah dari itu kan gitu. Ya, kalau bisa juga tidak mendukungnya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Usahakan teman-teman memang betul lah Pancasila harga mati, NKRI yes, Bhinneka Tunggal Ika yes juga, ya, dan panduan kita Undang-Undang Dasar 1945 untuk panduan bernegara dan lain-lainnya teman-teman, ya. Oke. Kemudian selanjutnya membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon bintara atau calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau jadi polisi atau bintara Polri ini, maka teman-teman usahakanlah memang siap ditempatkan di mana saja. Siap komandan, kan kira-kira gitu. Kemudian yang selanjutnya, membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. Ya, teman-teman juga, ya, sekarang kalaupun ada teman-teman misalnya berbicara, ya, nggak mungkin bisa lulus Polri kalau nggak ada orang dalam misalnya. Nggak mungkin bisa lulus bintara Polri kalau nggak nyogok misalnya 150 juta, 250 juta, 300 juta. Kalau teman-teman masih mempercayai hal seperti itu, saya sarankan teman-teman nggak usah ikut lagi bintara Polri. Kenapa? Karena orang-orang yang mau menjadi bintara Polri adalah orang-orang yang bersih, hatinya, nuraninya, pikirannya, dan lain-lainnya teman-teman. Ya. Jadi teman-teman usahakan kalau memang mau tes, harus yakin bahwa negara ini diperintah atau negara ini memiliki kualitas pendidikan Polri yang baik. Sehingga kalaupun teman-teman lulus dengan murni, tanpa ada sogok-sogokan, tanpa ada uang-uang pelicin, tanpa ada dibantu oleh sana sini, tanpa ada dibantu oleh anak jenderalnya atau apanya segalanya. Usahakan teman-teman mindsetnya atau pemikirannya harus memiliki yang jujur-jujur aja lah, kan gitu. Karena apa? Beberapa siswa saya, ya, yang percaya pada hal-hal yang seperti ini, tapi dia ikut mencoba juga, hasilnya gagal teman-teman. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti seleksi itu, kan gitu. Dan beberapa siswa saya yang memang saya tempa, saya yakinkan bahwa memang ini murni apa segalanya, dan dia ternyata lulus teman-teman. Ya, jadi tergantung teman-teman mindsetnya bagaimana. Ya, apalagi untuk bintara Polri ini biasanya banyak nih penerimaannya, nggak hanya 1 sampai 10, biasanya sampai ratusan bahkan ribuan teman-teman. Ya, usahakan teman-teman percaya diri dengan kemampuan pribadi, sembari sekarang teman-teman perlu belajar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan diujikan nantinya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar secara sah baik administrasi maupun fakta terhitung dari pembukaan pendidikan dengan dibuktikan dengan KTP, KK, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan domisili, kecuali calon bintara kompetensi khusus tidak berlaku ketentuan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa keterangan, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, ini udah paham ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berpindah domisili, ya usahakan semua berkas-berkas sudah lengkap semuanya. Ya, apalagi misalnya, mohon maaf nih, bagi yang keluarga yang jarang berurusan dengan administrasi pemerintahan, usahakan teman-teman sekarang sudah memilikilah yang namanya KTP, ya, kemudian KK, kemudian kalaupun ada pindah, ya surat pindahnya sudah ada lah. Kita harus taat administrasi kependudukan, kan gitu. Salam dari Disduk Capil setempat. Oke, baik. Kita lanjut ya. Bagi calon peserta yang berusaha menggunakan sponsor koneksi atau kata balance dengan cara menghubungi lewat telepon, surat, atau dalam bentuk apapun kepada panitia atau pejabat yang berwenang,
melalui orang tua wali atau pihak lainnya akan didiskualifikasi. Ya, ini tadi kelanjutan dari yang tadi ya teman-teman ya. Dari orasi saya yang saya sampaikan tadi. Usahakan teman-teman memang percaya diri dengan kemampuan teman-teman. Nggak usah berusaha untuk menghubungi panitia seleksi, nggak usah berusaha untuk mencari tahu siapa penyeleksinya, nggak usah. Yang penting teman-teman memiliki kemampuan, baik itu fisiknya, akademiknya, dan lain-lainnya. Saya yakin teman-teman pasti lulus, kan gitu. Tapi kalau teman-teman tidak percaya diri, fisiknya lemah, letoy lunglai, ya mencoba tapi gagal, ya itu dah nasib teman-teman. Tapi kalau teman-teman yakin, saya yakin teman-teman bisa lulus dengan 100% murni teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Bagi calon Bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan BPJS Kesehatan. Ya ini, bagi teman-teman yang belum ada BPJS Kesehatannya, usahakan dibuat dari sekarang. Apakah itu BPJS-nya berbayar ataupun yang gratis, itu tidak masalah. Yang penting kartu BPJS-nya ada teman-teman. Nanti banyak tuh pertanyaan, BPJS-nya begini boleh, begitu boleh, kelas 1 boleh, kelas 3 mandiri boleh. Nah, yang jelas teman-teman, BPJS Kesehatan mau kelas berapapun itu, maupun apapun bentuknya, teman-teman bisa melampirkannya. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, harus mendapat persetujuan rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Kemudian bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawannya bila diterima mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Ya, ini konsekuensi teman-teman. Bagi yang teman-teman yang sekarang sudah kerja di tempat yang enak, ya, kalau nggak mau pindah dari situ, ya usahakan janganlah mengikuti Bintara Polri. Tapi kalau teman-teman bisa pindah dan memiliki kemauan kuat untuk masuk Bintara Polri, silahkan diikuti. Paham ya? Baik, kalau nggak paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres atau Pabanrim atau Subpanda sesuai dengan KTP atau KK teman-teman masing-masing. Misalnya, ya, teman-teman yang berasal dari Kota Depok misalnya, maka teman-teman nanti seleksi awalnya itu semuanya di Polres Depok, teman-teman. Ya. Teman-teman misalnya yang dari kota mana lagi ya? Kota Makassar, ya. Maka teman-teman seleksinya di Polres Makassar. Teman-teman yang dari Medan, KK atau KTP-nya orang Medan, maka teman-teman seleksinya di Polrestabes Medan. Teman-teman misalnya yang dari kota mana ya? Papua sana lah ya. Salah satu kota Papua di sana, maka teman-teman seleksinya di Polres sesuai dengan KTP atau tempat tinggal teman-teman masing-masing di Papua sana. Paham ya? Iya. Kalau sudah paham, boleh kita lanjut lah ya. Oke. Untuk tinggi badan teman-teman. Tinggi badan ini sebenarnya banyak nih ketentuannya, ya. Ada yang dia misalnya masyarakat yang dari pegunungan, itu biasanya lebih kurang dari 165 ini untuk pria, dan wanita lebih kurang dari 160 ini. Kemudian teman-teman yang dari perbatasan, ada lagi pengurangannya biasanya untuk tinggi badan ini. Kemudian untuk Bintara khusus biasanya ada pengurangannya lagi untuk tinggi badan ini. Tapi secara umum ya, untuk Bintara Polri itu secara umum ya teman-teman ya. Secara umum pria itu biasanya 165 cm. Kemudian wanita 160 cm. Usahakan teman-teman berat badannya ideal ya. Supaya apa? Supaya memang teman-teman bisa diterima secara murni dan secara baik ya. Walaupun memang harus semuanya diterima secara murni teman-teman. Oke, untuk informasi pendaftaran dan berkas-berkas yang mau ditandatangani atau yang dikasih matra ya teman-teman yang lainnya, teman-teman ambil semuanya itu di website penerimaanpolri.go.id. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih mudah nanti searchingnya ya. Silakan teman-teman searching. Untuk ketentuan-ketentuan lainnya mengenai Bintara Polri ya, untuk jenis nilainya dan sebagainya, teman-teman silahkan lihat di website penerimaan.polri.go.id. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau coba Bintara Polri tahun 2022.